Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan untuk melakukan presentasi kelompok operasi sistem tenaga listrik. Dan langsung saja untuk mengefisiensikan waktu, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok dari operasi sistem tenaga listrik tersebut. Yang pertama itu Nurul Anissa Musdir, yang kedua Ongki Tangyong, dan yang ketiga Airman Harada, yang keempat Asma Nur Arifin, yang kelima Aditya Syah Maulana Ibrahim, yang keenam Muhammad Iqbal Fajri, dan yang terakhir Muhajir Ahmad Sige. Dan langsung saja saya akan memulai materi pertama, yaitu apa itu operasi ekonomis. Operasi ekonomis itu sendiri merupakan proses pembagian beban total kepada masing-masing unit pembangkit. Seluruh unit pembangkit dikontrol terus-menerus dalam interval waktu tertentu, sehingga dicapai pengoperasian yang optimal. Dengan demikian, pembangkit tenaga listrik dapat dilakukan dengan cara paling ekonomis. Dan selanjutnya, karakteristik input-output pembangkit, economic dispatch, unit commitment, jenis prioritas pembangkit akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan materi tentang operasi ekonomis. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan bagaimana operasi sistem tenaga listrik yang baik. Jadi operasi sistem tenaga listrik yang baik itu mempunyai tujuan yaitu supaya energi yang dihasilkan itu harus ekonomis, bermutu, dan aman. Tuntutan mutu listrik yang baik sangat disadari oleh para pengelola operasi sistem. Mutu ditentukan oleh tegangan dan frekuensi, sedangkan sirkuit ditujukan untuk pembangkit dan jaringan, dan ditentukan oleh daya pengoperasian untuk menghadapi gangguan. Keekonomian meliputi biasanya ada biaya investasi, sistem kendali, serta biaya operasi. Mutu dan security berlawanan dengan tingkat keekonomian. Artinya mutu yang baik dan sistem yang aman itu akan memerlukan biaya yang tinggi pula. Kemudian pemeliharaan mutu listrik yang baik itu merupakan refleksi keberhasilan dari pengendalian operasi. Kegiatan itu menggambarkan tingkat pelayanan produsen listrik pada konsumennya. Tuntutan mutu, tegangan, dan frekuensi yang baik merupakan sebagian dari kendala operasi yang harus kita penuhi untuk menciptakan suatu sistem tenaga listrik yang bermutu. Selanjutnya itu yang saya jelaskan adalah karakteristik input-output dari pembangkit sendiri. Di sini karakteristik input-output pembangkit. Untuk menganalisis permasalahan mengenai operasi dalam sistem tenaga, khususnya masalah operasi ekonomis, diperlukan dasar tentang karakteristik input-output dari suatu unit pembangkit termal. Karakteristik input-output pembangkit termal adalah suatu karakteristik yang menggambarkan hubungan antara input bahan bakar dan output yang dihasilkan oleh pembangkit, yang biasanya dalam bentuk megawatt. Kemudian untuk menggambarkan karakteristik input-output dapat dilihat pada gambar pada slide selanjutnya, yang menunjukkan bahwa karakteristik input-output suatu unit pembangkit tenaga uap yang ideal itu input unit yang ditunjukkan pada gambar pada sumbu ordinat adalah kebutuhan energi panas dalam satuan MBTU per jam, atau biaya total per jam itu R per jam. Di sini outputnya adalah output daya listrik dari unit tersebut. Dapat kita lihat gambar di samping. Untuk masalah operasi ekonomis, biasanya kurva karakteristik input output pembangkit didekati dengan persamaan polinominal tingkat 2 kuadrat. Persamaannya itu HI sama dengan alfa I kali beta I PT kali I ditambah lambda PT 2I.
di mana H adalah input pemakaian bahan bakar dalam satuan liter per jam, sementara P itu adalah daya listrik yang dibangkitkan dalam satuan megawatt. Kemudian untuk alfa, beta, dan lambdanya itu konstanta. Ya, mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asmanul Arifin, NIM D0411818306. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu ekonomi dispatch. Nah, seperti yang kita ketahui, energi listrik merupakan salah satu energi yang paling penting atau paling dibutuhkan dalam kelangsungan hidup manusia. Nah, sejak revolusi industri, kebutuhan energi listrik ini terus meningkat secara tajam. Nah, seiring dengan meningkatnya jumlah populasi dan kesejahteraan manusia menyebabkan kebutuhan energi listrik terus meningkat juga. Sehingga permintaan daya listrik yang terus bertambah ini menyebabkan daya listrik yang disuplai oleh pembangkit menjadi lebih besar lagi. Nah, untuk memenuhi kebutuhan energi manusia ini, maka dibutuhkan kapasitas pembangkit yang terus meningkat sehingga mengharuskan menggunakan pembangkit lebih dari satu unit. Nah, satu unit pembangkit yang dioperasikan. Nah, jumlah beban yang harus disuplai pembangkit selalu berubah-ubah tiap waktunya. Ini disebabkan karena kebutuhan dari konsumen ini pada setiap waktunya itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, penyaluran energi listrik ini haruslah sesuai antara energi yang terbangkitkan oleh pembangkit dengan jumlah beban yang harus disuplai untuk memperoleh biaya pembangkitan yang paling ekonomis. Nah, untuk mengetahui jumlah beban yang harus disuplai ini agar sama antara di pembangkit dengan pada konsumen ini, maka itu biasanya digunakan ramalan-ramalan atau peramalan dengan meninjau dari kurva beban pada waktu-waktu tertentu. Nah, selanjutnya, untuk mendapatkan biaya pembangkitan yang ekonomis diperlukan suatu mekanisme pembagian pembebanan pada pembangkitan yang biasa disebut dengan ekonomi dispatch, di mana ekonomi dispatch ini merupakan hal yang penting dalam kontrol dan operasi sistem tenaga listrik. Nah, fungsi utama dari ekonomi dispatch ini adalah untuk menjadwalkan pembangkitan dari setiap pembangkit yang beroperasi untuk memenuhi kebutuhan beban pada biaya pembangkitan yang paling minimal. Misalnya, proses penjadwalan pembangkitan itu misalnya pada pagi hari itu dinyalakan yang digunakan itu yaitu PLTA, karena seperti yang kita ketahui pada pagi hari itu penggunaan beban itu tidak terlalu banyak. Selanjutnya mulai lagi dipasok daya itu dari pembangkit listrik tenaga uap dan pembangkit listrik air. Maksudnya selanjutnya itu pada jam-jam tertentu mulai lagi dioperasikan PLTU, dan pada malam hari itu biasanya dinyalakan lagi pembangkit listrik diesel. Tapi pembangkit listrik diesel ini hanya dinyalakan sesaat saja karena bahan bakar atau sumber yang digunakan untuk pembangkit ini itu sangatlah mahal. Nah, selanjutnya ekonomi dispatch ini merupakan salah satu masalah yang harus diselesaikan dalam operasi sistem tenaga listrik. Ekonomi dispatch ini didefinisikan sebagai proses pengalokasian daya pembangkitan kepada generator sehingga sistem pada beban dapat disuplai secara ekonomis. Nah, tujuan utama dari ekonomi dispatch ini adalah bagaimana mengoperasikan sistem tenaga untuk menyuplai semua beban dengan biaya minimum dan dapat memenuhi permintaan beban dengan biaya operasi sekecil mungkin, atau dapat dikatakan merupakan tujuan dari ekonomi dispatch ini yaitu untuk menjadwalkan keluaran unit pembangkit agar dapat memenuhi permintaan beban pada suatu sistem dengan biaya operasi minimal mungkin. Nah, perubahan sedikit saja ini pada ekonomi dispatch dapat mengakibatkan perbedaan biaya operasi yang cukup signifikan. Nah, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya operasi pembangkitan. Yang pertama yaitu ada efisiensi generator, yang kedua itu biaya bahan bakar, dan yang ketiga adalah rugi transmisi. Nah, yang pertama yaitu efisiensi generator, di mana semakin tinggi efisiensi generator, maka untuk memperoleh suatu daya keluaran pembangkit
tentu dibutuhkan konsumsi bahan bakar yang semakin sedikit. Nah, untuk faktor selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurul Alisa Musdir, NIM D0411811003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operasi ekonomis. Nah, operasi ekonomis ini terbagi lagi. Nah, saya akan menjelaskan pada bagian unit komitmen. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, kita harus mengetahui kenapa unit komitmen ini termasuk dalam operasi ekonomis. Nah, dalam aplikasi sesungguhnya di lapangannya itu, seluruh pembangkit tidak serta-merta menyalakan untuk melayani seluruh beban listrik yang ada. Karena ada beberapa aspek dari pembangkit seperti pemeliharaan, karakteristik, kemampuan pembangkit, biaya pembangkitan, dan lain-lain. Nah, untuk itu diperlukan adanya penjadwalan untuk seluruh pembangkit. Perubahan jumlah beban yang selalu berubah-ubah setiap waktu, hal ini bisa akibatkan pembangkit harus menyesuaikan perubahan beban itu untuk memperoleh biaya pembangkitan yang paling ekonomis. Nah, jumlah energi listrik yang terbangkitkan itu harus sama atau mendekati dengan jumlah beban yang harus disuplai. Untuk itu, kita membutuhkan unit komitmen. Nah, apa sih itu unit komitmen? Unit komitmen itu merupakan penjadwalan waktu penyalaan dan penghubungan unit pembangkit pada suatu sistem tenaga listrik yang direncanakan dalam waktu yang bervariasi, dari beban hingga beberapa hari dengan tujuan utama untuk memenuhi permintaan beban. Nah, di sini adapun penjadwalannya itu bisa disebabkan dari beberapa faktor. Yang pertama, batasan dan biaya operasional unit pembangkit. 2, batasan rap rate. 3, batasan dan biaya penyalaan dan pemadaman. Di sini dapat kita lihat di mana FA, biaya total pembangkitan pada setiap jam itu sigma H sama dengan 1H, sigma N sama dengan 1N, di mana FNH, PNH, fungsi biaya bahan bakar unit pada jam, pada waktu, ditambah STCNH, biaya penyalaan unit pada jam, 1 dikurang UNH kurang 1, itu adalah variabel kontrol atau status di mana pembangkit ini akan nyala atau mati. Ditambah UNH tambah DCNH, di mana DCNH ini biaya pemadaman pada jam atau hari, buka kurung UNH kurang 1 N. Nah, untuk biaya total pembangkitan pada jam dirumuskan dengan PNH sama dengan AE PNH kuadrat tambah DN PNH tambah CN. Nah, untuk STCNH, biaya penyalaan unit pada setiap jam. HSCN, biaya penyalaan panas unit pada jam. Jika MDTN, di mana MDTN adalah waktu pemadaman minimal unit, lebih kecil sama dengan TN off, di mana TN off ini rentang waktu selama unit penyalaan atau pemadaman lebih kecil sama dengan MDTN, di mana MDTN ini adalah waktu padam minimal unit, ditambah CSHN. CSHN ini adalah waktu penyalaan temperatur digital unit. CSCN ini adalah biaya penyalaan dingin unit,
jika TNO lebih besar dari MDTN tambah CSHN. CSHN ini adalah waktu penyalaan temperaturnya tadi. Nah, untuk batasan-batasan lain adalah kesetimbangan daya, di mana sigma N sama dengan 1N. PNH, PNH ini adalah variabel kontrol untuk unit pembangkit, sama dengan DH, di mana DH ini adalah permintaan beban puncak. Cadangan berputar, sigma N sama dengan 1N, di mana PNH max. PNH max itu variabel kontrol untuk unit pembangkit dalam setiap jam atau hari maksimum lebih besar dari DH. DH itu permintaan beban puncak ditambah RH cadangan berputar. Untuk rentan daya pembangkitan UNH, UNH ini adalah variabel kontrol status nyala atau mati. Pada saat variabel kontrolnya itu maksimum lebih besar dari PNH. Variabel kontrol untuk unit pembangkit lebih besar sama dengan UNH PN min. Waktu nyala minimalnya itu T on lebih besar dari MUT. Waktu nyala minimal unit. Waktu pemadaman minimalnya itu TN off lebih besar dari MDTN. Waktu pemadaman minimal unit. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan dan akan dilanjutkan dari teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Fajri, NIM D0411811006. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari operasi ekonomi, yaitu biaya bahan bakar. Besar daya keluaran pembangkit tergantung pada konsumsi bahan bakar. Semakin besar daya keluaran pembangkit, maka semakin besar konsumsi bahan bakar, yang berarti semakin besar biaya yang harus dikeluarkan untuk bahan bakar. Perubahan jumlah bahan bakar yang terjadi karena perubahan keluaran didefinisikan sebagai IFR, Incremental Fuel Rate, dan persamaan matematisnya adalah Incremental Fuel atau IFR sama dengan delta V per delta P. Incremental Fuel Rate ini juga dapat dinyatakan dengan kurva yang disebut kurva laju kenaikan biaya bahan bakar atau Incremental Fuel Cost, IFC, dengan cara mengalihkan IFR dengan biaya bahan bakarnya. IFC sama dengan IFR dikali full cost dengan satuan rupiah per megawatt hour. Kemudian biaya bahan bakar. Tingkat total biaya sistem ini tentu saja jumlah dari biaya dari masing-masing unit individu, F1, F2, dan Fn. Kendala penting pada operasi dari sistem ini adalah bahwa jumlah kekuatan keluaran harus sama dengan permintaan beban. Jadi, apabila bebannya meminta sebesar 1000 megawatt, maka setiap pembangkit harus menyuplai total daya yang dibangkitkan oleh semua pembangkit itu harus 1000 megawatt juga. Nah, secara matematis dapat dikatakan permasalahannya sangat mendasar bahwa fungsi objektif dari FT sama dengan biaya total untuk menyuplai beban. Permasalahannya adalah bagaimana meminimalkan FT terhadap kendala bahwa jumlah daya yang dibangkitkan harus sama dengan yang dibutuhkan beban. Apabila rugi-rugi transmisi diabaikan dan pembebanan tidak keluar dari batas-batas operasi normal, maka FT sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah Fn. Atau dapat kita singkat dengan sigma N, I dikurang 1, Fi dikali Pi. Theta sama dengan 0, sama dengan P-load dikurang sigma N, I dikurang 1, P dikali I. Kemudian rugi-rugi transmisi. Rugi-rugi transmisi terjadi karena adanya kehilangan daya pada saluran transmisi. Semakin jauh jarak antara satu unit pembangkit dengan beban, maka rugi-rugi transmisi semakin besar. Sebagai kompensasinya adalah daya keluaran pembangkit harus diperbesar agar permintaan beban terpenuhi. Jadi pembangkit yang terletak jauh dari pusat beban memiliki nilai ekonomis yang rendah daripada pembangkit yang letaknya lebih dekat ke pusat beban bila dipandang dari sisi rugi-rugi transmisi. Pada gambar di atas,
Diperlihatkan suatu gambaran sistem tenaga listrik sederhana yang terdiri atas N unit pembangkit. Daya keluaran N unit pembangkit tersebut adalah P1, P2, P3, dan Pn, yang menyuplai beban PD melalui suatu jaringan transmisi dengan rugi-rugi transmisi PL. Bila F1, F2, F3, Fn adalah biaya pembangkitan masing-masing unit, maka economic dispatch harus dapat menentukan besarnya P1, P2, P3 hingga Pn agar beban sistem PD terpenuhi dan total biaya pembangkit Ft sama dengan F1, F2, F3 ditambah Fn seminimal mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Tangyong, NIM D0411818353. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis prioritas pembangkit. Nah, jenis prioritas pembangkit ini terbagi menjadi 3, yaitu baseload, load follower, dan peaker. Yang pertama itu pembangkit beban dasar atau baseload. Pembangkitan beban dasar mempunyai karakteristik biaya operasi yang murah. Pembangkitan jenis ini tidak dapat dihidupkan atau dimatikan dalam waktu yang singkat dan lambat dalam menaikkan atau menurunkan daya terbangkitannya. Pembangkitan beban dasar atau baseload adalah pembangkitan dengan 5.000 jam operasi rata-rata per tahun atau capacity factor lebih dari 57%. Pembangkitan dalam kategori ini memiliki daya keluaran besar, biaya kapital tinggi, dan biaya operasi rendah. Pembangkitan tenaga uap berbahan bakar batu bara dan pembangkitan tenaga panas bumi biasanya digunakan sebagai pemikul beban dasar. Ya, itu saya dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Bismillah, nama saya Aditya Syah Maulana Ibrahim, NIM D0411811701. Pembangkit beban menengah atau load follower. Pembangkit beban menengah adalah pembangkit dengan jam operasi lebih besar dari 2.000 jam per tahun dan lebih kecil dari 5.000 jam operasi rata-rata per tahun. Pembangkit combined cycle, pembangkit berbahan bakar gas, dan pembangkit tua yang kurang efisien digunakan sebagai pemikul beban menengah. Pembangkit tipe load follower merupakan pembangkit yang memiliki karakteristik lebih fleksibel, namun juga lebih mahal biaya pengoperasiannya apabila dibandingkan dengan pembangkit beban dasar. Selanjutnya, pembangkit beban puncak atau peaker. Pembangkit beban puncak merupakan pembangkit yang memiliki karakteristik yang fleksibel sehingga responsif dalam hal kecepatan perubahan pembebanan dan pengaturan kondisi operasional dan non-operasional dari pembangkit tersebut. Pembangkit untuk melayani beban puncak biasanya dipilih pembangkit termal dengan biaya operasional yang relatif mahal. Pembangkit ini dioperasikan untuk memenuhi beban pada waktu beban maksimum atau beban puncak. Periode beban puncak tidak selalu sama. Pembangkit ini beroperasi kurang dari 2.000 jam rata-rata per tahun dan capacity faktornya lebih kecil 23%, sehingga pembangkit yang dipilih biasanya berbiaya kapital rendah dan biaya operasionalnya tinggi. Pembangkit tenaga berbahan bakar minyak, air, pump storage, dan mesin diesel digunakan sebagai pemikul beban puncak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.